Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhwakil Ali Yazid, NIM 20210960 11949. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah administrasi dan supervisi, di mana di sini yang diampuh oleh dosen Bapak Fikri Farihin, MPDI. Saya akan menjelaskan tentang administrasi pendidikan suatu alternatif, di mana landasan pendidikan alternatif ini adalah pemikiran yang dilandasi oleh keyakinan bahwa manusia lahir ke dunia atas karunia Allah. Mereka tidak berdaya, tetapi dilengkapi dengan berbagai kemampuan dasar yang penuh kemungkinan sebagai alat upaya dapat berbuat dan bekerja, menciptakan rasa dan karya, dan kemudian mengabdi dan mengabdikan diri kepada penciptanya. Selanjutnya di sini menjelaskan tentang ilmu pendidikan. Ilmu pendidikan yaitu ilmu yang mempelajari proses mempengaruhi antara peserta didik dengan pendidik dalam berbagai situasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan. Proses pengaruh mempengaruhi itu merupakan psikodinamik yang asasi, yaitu dialog di antara komponen-komponen pendidikan yang ada. Suatu saat harus terjadi dialog dengan sendirinya pada diri peserta didik, kemudian ia dapat bertindak lain atas keputusan dan tanggung jawab sendiri, hidup mandiri, dan itulah yang menjadi tujuan pendidikan, yang bukan hanya menerima apa yang didapat, tetapi bagaimana berbuat untuk dirinya dan sesamanya supaya hidup lebih baik. Selanjutnya yaitu ada konsep administrasi pendidikan. Konsep administrasi pendidikan ini harus diakui bahwa di kalangan ilmuwan administrasi ini adalah manajemen, dan di kalangan banyak praktisi di Indonesia istilah administrasi ini masih dalam polemik yang berkaitan dengan luasnya cakupan di antara kedua istilah. Pemakaian istilah sehari-hari, administrasi ini sebagai clerical word dan kesan bergengsi dalam menggunakan istilah manajemen. Namun di Indonesia tersendiri istilah itu masih memiliki pengertian sendiri-sendiri yang pemahamannya ada pada tiap posisi, yaitu administrasi lebih luas dari manajemen dan administrasi lebih sempit dari manajemen, dan administrasi sama atau sejajar dengan manajemen. Selanjutnya yaitu pendekatan perspektif terpadu, di mana pendekatan perspektif terpadu ini adalah suatu pendekatan yang berlandasan kepada norma dan keadaan yang berlaku, menelaah ke masa silam dan berorientasi ke masa depan secara cermat dan terpadu dalam berbagai dimensi pemerintah dan swasta, pengusaha, tenaga kerja pendidikan, ilmuwan, politikus, ulama, dan berbagai sektor pembangunan. Selanjutnya yaitu pola dasar pengadministrasian pendidikan. Jadi, pola dasar pengadministrasian pendidikan ini berpedoman kepada konsep dasar pendekatan perspektif terpadu yang dikemukakan. Terdapat 3 pola dasar pengadministrasian pendidikan yang perlu diperhatikan secara makro: tingkat nasional, meso tingkat kelembagaan, dan mikro yaitu tingkat operasional proses belajar mengajar. Yang pertama, ini tentang pola dasar pendidikan secara makro.
yaitu kehidupan dengan cermat dan terpadu, menggarisi kualitas manusia secara tepat yang mampu hidup layak di masa depan, kemudian dapat menyediakan pendidikan yang relevan. Niscaya kualitas manusia Indonesia tinggal landasan akan menjelma dan kita dapat melaksanakan pembangunan hingga landasan yang tumbuh atas kekuatan sendiri. Dan di sini pola dasar pendidikan secara makro ini ada dua. Ada dua. Kecenderungan kehidupan dan kualitas manusia. Selanjutnya yaitu ada pola dasar pendidikan secara MESA. Ya, ini pola dasar ini ditarik dari hasil percobaan pendidikan non formal di bawah bimbingan Profesor Dr. Haji Santoso, Esa Mijo, dan Profesor IR Hasan Purbo. Seterusnya yaitu pola dasar pendidikan secara mikro. Pola dasar ini ditarik dari pelaksanaan perkuliahan atau praktikum pengajaran unit pada mahasiswa Fakultas Ilmu Pendidikan. Dan pola dasar pendidikan secara mikro ini ada prioritas pendidikan dibagi menjadi 5. Salah satunya yaitu yang pertama yaitu prioritas pendidikan, selanjutnya wajib belajar yang baik, tenaga kependidikan yang berprofesional, 4 pembinaan swasta yang lebih mantap, penelitian pendidikan yang mendasar. Nah, mungkin itu saja penjelasan tentang administrasi pendidikan. Jika penjelasan saya ini kurang, mungkin teman-teman juga ada yang lebih memahami dan lebih paham dari saya. Sekian, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.